yang nilainya baik. Fasya'naka bihi fayukhadhu biyadihi fama yazalu bihi hatta yaksuwa hullatul istibrak. Terus hamba tersebut akhirnya ditarik dan diletakkan di tempat yang mulia, lalu dipakaikan mahkota, dipakaikan pakaian hias yang berhias indah, hullatun yaitu perhiasan pakaian yang agung yang mewah yang megah. Wa yadhu ala taj muluk, lalu di atas kepalanya diletakkan yaitu mahkota. Jadi bak rajo dia. Ya, dipakaikan pakaian yang indah, yang megah, yang mewah, lalu dipakaikan kepalanya dengan mahkota. Wa yasqiyahu bika'sil muluk, lalu diberikan baginya gelas yang biasa dipakai oleh raja-raja. Jadi seakan-akan dia menjadi raja di raja saat itu. Nah, ini gambaran dua kelompok manusia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Quran itu kalau kita membacanya lalu mengamalkannya, tidak melanggar syariat Allah dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, maka Al-Quran akan menolong kita. Hujjah lana la alaina. Tapi kalau orang itu dalam membaca Quran dia melakukan banyak kesalahan, tidak mengamalkan isi Al-Quran, padahal dia tahu tentang apa yang diwajibkan padanya, apa yang dilarang untuknya, tapi dia menerobos melanggar larangan Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, maka akan menjadi tuntutan buat orang tersebut di yaumil kiamat. Tapi orang yang berbuat kebaikan, kebajikan dengan Al-Quran akan menjadikan suatu penolong untuk dia, diberikan kemuliaan, keagungan bagaikan raja, dipakaikan pakaian yang indah, yang mulia, yang bagus, lalu dipakaikan pula mahkota yang indah, lalu diberikan gelas minuman yang biasa dipakai oleh raja. Wallahu a'lam. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhur satrul iman walhamdulillah tamla al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'a ma baina as-sama' wal ard was salatu an-nur was sadaqatu al-burhan was sabru ad-diya wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yazdu fa ba'i'un nafsahu famuttiqaha aw mubikuha. Dari sana an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan dalam hadis ini bermacam-macam bentuk amalan. Yang amalan tersebut mungkin kecil dipandang oleh kita, ringan untuk kita lakukan, tapi memiliki nilai yang agung di sisi Allah. Apa itu? Di antaranya lafaz ucapan alhamdulillah, zikir alhamdulillah, as-sana, pujian kepada Allah. Itu kata Rasulullah, dengan satu kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan, berat timbangan pahala itu akan penuh dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, kalau kita baca dua kalimat subhanallah walhamdulillah, maka dia menjadi dua bagian yang memenuhi timbangan kita. Au tamla'a ma bainas sama' wal ard, atau dia akan menutupi antara langit dan bumi dengan hasanat, dengan kebaikan yang kita lakukan sekedar dengan ucap subhanallah walhamdulillah. Wassalatun nur, salat yang kita lakukan baik yang wajib atau yang sunnah adalah cahaya. Semakin kita rajin salat, semakin bercahaya. Tapi salat yang benar, salat yang menimbulkan cahaya, ikhwan, salat yang makbul, bukan salat sekedar salat. Ya, kalau salat dan sesuai syariat jelas itu mental, tidak ada cahaya padanya. Salat sesuai dengan syariat dan juga memenuhi syarat qabul. Seperti orang tersebut tidak termasuk kelompok gugul lideh, dia tidak memutuskan silaturahim. Dia pun tidak menggunakan pakaian untuk ibadah dari barang yang diharamkan Allah atau dibeli dengan duit yang diharamkan Allah. Maka salat tersebut akan mencahaya, menerangi diri kita yang salat. Wassalatul nur wassadaqatul burhan, dan sedekah itu bagaikan lampu yang menerangi kita, memberi petunjuk kepada kita. Wasabrul dia, sama juga dengan kesabaran. Sabar itu adalah dia, mana dia itu sinar cahaya yang akan menuntun seorang hamba menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah laka, penuntut bagimu, penyelamat bagimu, pembela bagimu,
au alaik, atau sebaliknya akan nuntut kita di yaumil kiamah. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan ya di Majlis Muharram pada pertemuan yang lalu, minggu lalu. Hadisnya seperti inilah kurang lebih. Yaitu seorang kalau Quran menolong kita di yaumil kiamah itu sudah lumrah, sudah wajar. Orang baca Quran dapat surga, orang baca Quran dapat pahala, orang baca Quran dihapuskan dosa, orang baca Quran dapat segala hajat dunia dan akhirat. Itu suatu hal yang lumrah yang sudah wajar. Tapi di sini ada orang yang baca Quran atau berhubungan dengan Quran, tapi Quran itu justru menuntutnya untuk membawanya ke dalam azab Allah, api neraka Allah. Nah, ini ada yang seperti itu. Seperti tadi yang kita baca dalam hadis yang pertama tadi. Ya, ketika orang itu membaca Quran, mengerti dan tapi tidak mengamalkan, bahkan bertolak belakang atau berbalik daripada apa yang diperintahkan Allah lewat Al-Quran, maka orang tersebut akan binasa, dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran hujjalaka wa alaik. Quran itu bisa membantu kau, menyelamatkan kau atau menuntut kau. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan, kawan. Orang kadang-kadang baca Quran bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Mulai dari salah niat, kemudian bacanya ngerapas, tanpa menerapkan makhraj huruf yang benar, tidak menerapkan daripada tajwid yang benar, atau dia ngapal Quran salah niat, ya. Maka yang seperti itu Quran bisa menjadi hujjah alaina, menuntut kita di yaumil kiamah. Punya suara bagus baca Quran untuk dijual, hafal Quran jadi sombong, ya, jadi bangga, tafakhur, takabur, naudzubillah. Al-Quran itu akan menjadi hujjah alaina, menuntut kita di yaumil kiamah. Kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famutikuha aw mubikuha. Setiap orang ya bagaikan sedang membawa dirinya masing-masing. Apakah dia akan menjual dirinya bagaikan hamba saya, atau justru dia yang memerdekakan orang dari hamba sahaya. Wallahu a'lam. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun tahtal arsy yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok manusia yang akan bernaung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Quran? Lahu dhuhrun wa batunun yuhajul ibad wal amanah warrahim tunadi ala man wasalani wasalatullah ta'ala wa man qata'ani qata'allah. Ada 3 perkara yang akan menolong kita di yaumil kiamah dan akan berada amalan ini di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, lahu dhahrun wa batnun yu'ajul ibad. Orang yang membaca Al-Quran baik dengan bacaan melihat ataupun dengan bacaan yang dibaca secara hifdz, maka orang tersebut kalau memang dia membaca Quran dengan baca melihat ataupun membaca dengan hifdznya dan tujuannya benar-benar karena Allah untuk membimbing umat, maka ini orang termasuk yang akan bernaung di bawah arsy Allah. Kemudian wal amanah, amanah itu akan bernaung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki amanah, memegang amanah akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Warrahim tunadi, dan juga silaturrahim. Qatir rahim itu akan terputus hubungannya dengan Allah karena dia memutuskan silaturahim. Dan orang yang menyambung silaturahim, maka silaturahim akan memohon kepada Allah agar menyambungkan segala kebaikan kepada orang yang menyambung silaturahim. Ala man wasalani wasallallahu ta'ala wa man qata'ani qata'ahu Allah. Fa idza kana al-yawm al-qiyamah waqafa al-Qur'an mawqifan ihtijaj. Fa imma an yahtaj li-'abdi dhalika idza 'amila wa imma yahtaj 'ala al-'abd wa dhalika idza khalafa ma ja'a bihi al-Qur'an. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan berdiri menjadi saksi buat orang-orang yang berhubungan dengan Quran. Fa imma an yahtaju lil 'abdi wa dzalika idza 'amila bi. Akan membantu seorang hamba ketika seorang hamba tersebut mengamalkan isi Al-Quran. Idza 'amila wa imma yahtaju 'ala al-'abd wa dzalika idza khalafa ma ja'ah. Dan sebaliknya akan menjadi hujjah, tuntutan baginya buat orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya dia bertentangan dengan isi Al-Quran. Qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, inna hadzal Qur'an ka'innakum ajran.
kainun lakum ajran wa kainun alaikum wizran fattabi'ul Qur'an wa la yattabi'nakumul Qur'an. Man ittaba'al Qur'an ay amila bihi habita bihi ala riyadil jannah wa man ittaba'ahu Qur'an bi anna lam ya'mal bihi zujjun fi ghafahu fa ghadafahu fin nar. Terakhir kita baca ikhwan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau berkata, inna hadzal Qur'an ka'in lakum ajran. Ini Quran bisa mendatangkan buat kalian ganjaran pahala. Wa ka'in alaikum wizran, atau sebaliknya akan mendatangkan dosa. Quran bisa mendatangkan pahala, bisa juga mendatangkan dosa bagi yang membacanya. Fattabi'ul Qur'an wa la yattabi'nakumul Qur'an. Ikuti isi Al-Quran, bukan Al-Quran suruh ngikut apa yang kita inginkan. Manittabal Quran ay amila bi, siapa yang mengikuti Al-Quran dalam makna dia membaca Al-Quran dan mengamalkannya, habita bihi ala riyadil jannah, maka dia akan diturunkan di taman surganya Allah. Wa manittabal Quran bi allam ya'mal bihi zujja fi ghafahu fa ghadafahu fin nar. Dan siapa yang membaca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia akan diletakkan dan dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, mungkin malam hari ini kita sampai di sini dulu. Syafur dzakirina min hadhil ummah, wallahu a'lam bissawab. Fadhal barakal lembaran. Tidak pakai mic tua ya, suaranya agak pecah. Dibagikan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه.
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو بشان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك عليك علينا بالإحسان إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. لا إله إلا الله.